Perkenalkan, nama saya Yesi Tanggerapak, NIM 221611011, kelas A2, program studi Teknik Informatika dengan dosen pengampu Sirvan Paleleng STMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan IT. Mendengar kata teknologi itu merupakan hal yang tidak asing lagi bagi setiap orang. Apalagi di zaman globalisasi ini sudah sangat mudah untuk mengakses dan mendapatkannya karena sudah sangat banyak dan mudah ditemukan dan juga sangat tersedia seperti adanya penyewaan warnet-warnet dan hampir setiap orang mempunyai ponsel pintar. Informasi adalah data yang sudah diolah, dibentuk, atau dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu. Pengertian teknologi informasi. Teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang memudahkan manusia untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian atau penataan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan bagi penggunanya. Pengertian teknologi menurut para ahli. Yang pertama menurut Klipstorn. Teknologi adalah kekasan pengetahuan yang terhimpun secara sistematis berdasarkan penemuan ilmiah melalui eksperimentasi atau semata-mata berdasarkan praktek bertahun-tahun yang berhasil dan memungkinkan produksinya secara praktis suatu benda atau jasa tertentu. Yang kedua, menurut Prata, teknologi adalah ilmu pengetahuan tentang cara-cara mengerjakan di bidang industri. Yang ketiga, menurut Harp Felino, teknologi adalah ilmu pengetahuan industri yang praktis, pengetahuan, dan sistematis mengenai kemampuan industri. Yang keempat, menurut Paul Bewes. Menurut Paul Bewes, teknologi merupakan aplikasi dari penemuan-penemu sains murni untuk kepentingan praktis, suatu produk yang siap dijual atau siap dikonsumsi masyarakat. Ruang lingkup teknologi informasi meliputi yang pertama perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software. Menurut Dr. Stephen Hack, yaitu seorang pakar yang membagi teknologi informasi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, teknologi masukan atau input teknologi. Yang kedua, teknologi keluaran atau output teknologi. Yang ketiga, teknologi perangkat lunak atau software teknologi. Yang keempat, teknologi penyimpanan atau stroke teknologi. Yang kelima, teknologi komunikasi atau telecommunication teknologi. Dan yang keenam, teknologi pemroses atau prosesor teknologi. Evolusi perkembangan teknologi. Yang pertama pada era komputerisasi. Ada 3 generasi komputer. Yang pertama, era pertama, komputasi yang dikenal sebagai era mainframe. Yang kedua, komputasi yang dikenal sebagai era PC. Era ketiga dikenal dengan ubiquitous computing. Yang kedua, era teknologi informasi. Cirinya, dimulai sejak tahun 1970, PC dimulai dikenal untuk menggantikan mini komputer atau mainframe. Yang ketiga, setiap individu di organisasi dapat memanfaatkan kecanggihan komputer seperti mengelola database. Yang ketiga, pada era sistem informasi. Cirinya, dikenalkan di awal tahun 1980-an, teori manajemen organisasi modern mulai diperkenalkan, terutama teori manajemen perubahan. Dalam pemilihan produk atau jasa yang dibutuhkan, seorang pelanggan akan mencari perusahaan yang menjual produk dan jasa. Yang keempat, era globalisasi informasi. Ada 4 fasilitas internet. Yang pertama, web. Yang kedua, email. Yang ketiga, newsgroup. Yang keempat, VTP. Peran teknologi informasi. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Kecenderungan dunia pendidikan di Indonesia masa mendatang adalah berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh. Kemudahan untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh perlu dimasukkan sebagai strategi utama. Yang kedua, sharing resource bersama antara lembaga pendidikan atau latihan dalam sebuah jaringan. Yang kedua, di dalam bidang pemerintahan. Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain pelayanan servis yang mulai lebih baik kepada masyarakat,
Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Yang ketiga dalam bidang keuangan atau perbankan. Keterlibatan teknologi informasi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, perencanaan produk dikelola oleh komputer. Yang kedua, proses kerja yang digerakkan oleh komputer. Yang ketiga, komputer menjadi sarana komunikasi efektif. Dan yang keempat, komputer sebagai pusat informasi. Yang keempat, dalam bidang transportasi. Salah satu kemajuan teknologi juga dirasakan dalam bidang transportasi, di mana adanya berbagai macam alat transportasi modern dapat memudahkan seseorang untuk mengangkat barang atau bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kelima, bidang komunikasi. Kemajuan komunikasi ini ditandai dengan mudahnya seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain, walaupun jarak yang cukup jauh. Dan yang keenam, di dalam bidang kesehatan. Manfaat teknologi informasi lainnya bisa kamu rasakan dalam bidang kesehatan, yaitu jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah berkas, sekarang pencatatan juga dilakukan dalam arsipan di komputer. Hal ini akan sangat memudahkan petugas untuk mengetahui rekaman medis pasien dengan cepat. Dampak perkembangan teknologi informasi. Yang pertama, dampak positif perkembangan teknologi informasi. Dapat menjangkau lebih jauh dengan adanya internet, kita dapat menjangkau lebih jauh di semua belahan dunia. Yang kedua, menemukan lebih cepat dalam dunia pendidikan. Tentunya kita tidak dapat hanya mengandalkan guru saja. Yang kedua, dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Mudahnya akses pornografi tidak dapat dipungkiri. Dengan bebasnya akses internet sekarang, dapat memudahkan terjadinya pornografi, seperti akses video porno, jual beli film porno, hingga terjadinya aksi porno. Dampak psikologi, teknologi, internet. Berbagai aspek yang kiranya akan mempengaruhi yaitu perbedaan kepribadian pria dan wanita, perkembangan kognitif, perkembangan seksualitas, kecemasan teknologi, pola interaksi antar manusia, penggusuran manusia, dan yang terakhir kerahasiaan alat tes semakin terancam. Kesimpulan. Untuk saat ini, teknologi informasi atau TI berkembang dengan sangat pesat dan meliputi berbagai hampir sebagian bidang kehidupan manusia, baik itu keperluan menyelesaikan pekerjaan sehari-hari di tempat kerja maupun di dalam kehidupan pribadi atau keluarga. Perkembangan TI ini akan mendominasi dunia dan sangat memengaruhi kehidupan masyarakat dan mungkin bisa menjadi sebuah gaya hidup di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.